Jika Ria Ricci sudah tak sabar menanti hari bahagia pernikahannya dengan Tengku Ryan, Margin Winaya dan Ali Syakib tak kuasa membendung rasa haru dan bahagia setelah keduanya dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan. Seperti apa ungkapan bahagia Ali Syakib setelah sang istri berhasil melewati proses persalinan lewat operasi sesar? Hari yang dinanti Ali Syakib dan Margin Winaya akhirnya tiba. 1 November 2021 lalu, Margin Winaya melahirkan seorang bayi perempuan hasil buah cintanya dengan Ali Syakib melalui operasi sesar di sebuah rumah sakit di Jakarta. Menariknya, pemilihan tanggal kelahiran hingga waktu persalinan sudah direncanakan dengan matang oleh Ali dan Margin sejak jauh-jauh hari sebelum Margin naik meja operasi. Pun begitu dengan pemberian nama sang anak. Pasangan yang menikah pada 6 Februari 2021 ini sepakat menamai putri mereka dengan bahasa Turki yang memiliki arti indah. Kini Ali dan Margin tengah diselimuti kebahagiaan. Ali yang resmi menyandang status sebagai ayah, bahkan tak menyangka akhirnya bisa menggendong buah hatinya sendiri. Sementara Margin, wanita cantik itu merasa seperti mimpi karena bisa melahirkan dan memiliki anak di usia yang sangat muda. Iya, sejak awal menikah, baik Ali dan Margin memang tak menunda memiliki momongan. Doa mereka pun terkabul. Kini pernikahan Ali dan Margin sempurna dengan kehadiran suara tangis seorang bayi. Ya itu yang gue bilang, happy lah gitu. Jadi antara percaya dan gak percaya aja. Maksudnya ini anak gue nih, akhirnya gue udah punya anak. Ya di ruang, karena kan gue menemani dia juga di ruang operasi kan. Jadi gue tahu kayak pas dia keluarnya nangisnya. Jadi kayak antara terharu. Ya tanggal 1 jam 1. Tanggal 1 jam 1. Tapi keluarnya 13.03 lah. Iya, udah direncanakan emang tanggal. Jadi triple 1 kan. Tanggal 1 bulan 11. Guzel Araceli Ali Syakib. Guzel itu kesayangan, Guzelim itu cantik, Araceli itu surga. Jadi maksudnya kayak kesayangan, anak cantik kesayangan surga. Alhamdulillah semua normal, sehat. Makanya tadi kan progresnya sesuai dengan yang dibayangin gitu. Udah bisa, sekarang aja udah jalan-jalan di koridor, udah bisa jalan lah. Kan kalau biasanya hari keberapa baru bisa duduk, baru bisa apa gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya tadi pengennya cowok, cuman kalau gue sih apapun dikasihnya, mau cewek mau cowok, yang penting sehat ya itu aja. Ternyata sekarang dikasih cewek cantik kan. Kehadiran bayi yang diberi nama Guzelim Araceli Ali Syakib memang membuat hidup Ali dan Margin berubah total. Ali yang memiliki hobi motocross, bahkan sering bergaul dengan teman satu komunitas, kini tak lagi melakukan aktivitas yang menjadi kegemarannya. Tak hanya itu, adik kandung artis cantik Nabila Syakib itu juga rela meninggalkan lokasi syuting selama beberapa hari demi menjadi suami siaga untuk Margin jelang masuk ruang bersalin. Dan ketika suara tangis bayi terdengar kencang, Ali yang menemani Margin di ruang operasi tak berhenti mengucap syukur atas karunia dari Sang Ilahi. Ali bahkan langsung menggendong sang anak untuk pertama kalinya, juga menemani Margin yang mulai dengan rutinitas begadang. Tapi benarkah Margin masih kewalahan merawat anaknya seorang diri hingga membutuhkan bantuan pengasuh untuk menjaga sang buah hati? Lalu seperti apa antusias Ali Syakib menjadi hot daddy yang siap menjaga hingga membesarkan sang buah hati tercinta? Gue pokoknya beberapa hari sebelum dia lahiran itu gue udah kayak standby di rumah. Gue gak mau kemana-mana gitu.
gue nggak mau keluar, gue nggak mau kemana karena poinnya satu, emang rumah sakit mengatakan jangan ketemu banyak orang dulu, karena kan kita sebelum melakukan tindakan itu harus ada prokes segala macam. Jadi gue lebih mengurangi ketemu banyak orang sih. Ya pasti ada seperti itu, tapi gue memikir gini lah, kalau misalnya emang bisa dikorbankan ya udah korbankan dulu lah, namanya rezeki kan gak akan ketukar ya. Maksudnya kan kalau kita kan prioritasnya keluarga nomor satu lah. Maksudnya jangan sampai kita cuma gara-gara ngebelain, ibaratnya ngebelain materi terus keluarga di nomor duain, enggak sih. Kalau gue sih ya udahlah, kalau misalnya hal emang bisa dikorbanin ya gue korbanin dulu aja, toh syuting kan bisa kapan aja kan. Tapi kalau misalkan ngelihat anak pertama lahiran ya nggak bisa maksudnya dibalik lagi waktunya, nggak mungkin. Papanya malah bubuk. Begadang ya. Iya dong, gue udah bilang kan sama Margin, kayak pokoknya kalau misalnya jalan-jalan ke mall aku yang harus gendong anak ya. Biar kayak hot daddy. Iyalah, jadi papa siaga, suami siaga gitu. Apalagi sekarang kan dia kayak Margin walaupun udah bisa jalan, tapi kayak misalkan dari tempat tidur mau berdiri atau mau duduk gimana harus aku bantuin lah, takutnya kenapa-napa gitu. Oh iya, belajar dari maminya Margin juga, karena posisinya kan ibunya Margin juga waktu itu umur 20 deh udah punya anak. Lebih muda lagi, jadi mungkin pengalamannya juga kan punya anak muda juga udah cukup lah, udah cukup banyak. Di balik kisah Ali Syakieb dan Margin Winaya yang kini telah dikaruniai seorang putri, kehamilan pertama Margin memang diwarnai dengan cerita tak terduga. Margin dinyatakan berbadan 2 saat ia membintangi sinetron Bismillah Cinta yang tayang di Indosiar pada bulan Ramadan lalu. Bagi Margin, Bismillah Cinta adalah sinetron yang dinanti-nantikan, lantaran untuk pertama kalinya ia beradu akting dengan Ali Syakieb, sang suami. Sayang seribu sayang, Margin harus berhenti di tengah jalan dan memutuskan tak melanjutkan peran sejak ia dilarikan ke rumah sakit ketika dalam keadaan hamil muda. Kini setelah bayi pertama telah lahir ke dunia, benarkah Margin dan Ali akan pindah ke Bandung seperti rencana awal saat keduanya menikah? Mungkinkah Margin memutuskan pensiun dari dunia seni peran demi menjalankan peran barunya sebagai seorang ibu rumah tangga? Yang jelas mungkin cuaca ya. Cuacanya emang kemarin itu dari yang siangnya panas banget, terus malamnya dingin banget. Terus dia kecapean juga sih, soalnya waktu pas dia masuk ke rumah sakit itu paginya itu dia lagi mau berangkat ke lokasi, terus muntah-muntah terus dia emang demam, meler. Ya udah akhirnya sama supir satu lagi suruh bawa ke IGD kan. Di sana di PCR juga dan alhamdulillah sih negatif, jadi mungkin dia kecapean. Enggak, jadi waktu ngambil judul Bismillah Cinta itu gue udah sempat bilang sama Margin, kamu nih kemungkinan isi nih, soalnya udah telat kan. Dia bilang ya udah, insya Allah aman, bisa segala macam. Dan mungkin pada saat itu Margin juga masih 50-50 lah, masih kayak isi apa enggak gitu. Akhirnya pas kita udah tanda tangan kontrak, pas berjalan cek dokter ternyata benar isi. Namanya momongan itu adalah rezeki ya. Jadi kayak kita ya even kita mau syuting, mau lagi liburan ya, kalau udah dapat waktunya ya dapat aja gitu. Jadi ya kita sambil kerja ya sambil nikmatin aja. Semoga ya yang terbaik lah. Allah kan udah nentuin. Nggak sih, pengen di Bogor dulu karena kan posisinya kesiannya anak kalau perjalanan jauh. Karena emang kita juga udah bukan ngedesain kamar, maksudnya udah siapin semuanya pun di Bogor gitu. Jadi mungkin setelah anak udah umur 3 bulan, 2 bulan barulah ke Bandung. Tapi itu pun masih PP karena kan rumah gue juga masih dibangun di Bandung. Jadi masih di rumah mertua, jadi ya mungkin masih PP aja. Ya pokoknya sih yang tadi gue bilang, gue minta doanya ya Margin sama anaknya dikasih kesehatan, terus dibahagia. Pokoknya yang terbaik semua aja lah. Minta doanya. Tewasnya Vanessa Angel bersama sang suami dalam sebuah kecelakaan tunggal begitu mengejutkan publik di negeri ini. Saat keduanya tengah bahagia membangun rumah tangga yang harmonis, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah justru meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.
Lalu seperti apa potret kehidupan dan perjalanan karir Vanessa Angel sebelum akhirnya menikah dengan Bibi Ardiansyah? Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Dulu Allah ngasih jalannya, pertama aku main film, terus sinetron, FTV, sampai sekarang presenter. Dan ya alhamdulillah Allah ngasih jalan aja gitu. Aku buat di nih jalur musik nih buat kamu gitu.